Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai distorsi pada harga keseimbangan Muslim. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus memahami apa sih itu distorsi pasar. Nah, distorsi pasar dalam perspektif Islam yaitu suatu kondisi di mana pasar yang tidak stabil atau tidak sesuai dengan syariat Islam, yang mana hal tersebut disebabkan oleh penyimpangan atau gangguan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan keadaan orang lain dan aturan-aturan syariat, sehingga tidak tercapainya suatu kondisi yang ideal antara permintaan dan penawaran, serta adanya ketidakadilan antara individu atau kelompok, produsen atau konsumen, maupun pemerintah yang zalim atau dizalimi, yang mana dapat mengganggu kegiatan ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana bentuk distorsi pasar itu sendiri. Nah, bentuk distorsi pasar sendiri ada 3 bentuk, dapat dikualifikasikan dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu distorsi pasar karena adanya rekayasa permintaan dan penawaran dalam pasar. Nah, dan yang kedua yaitu ada tadlis atau penipuan. Dan yang ketiga ada tahrir, yang artinya gharar atau kerancuan. Nah, dalam sini juga ada jenis-jenis penyimpangannya. Nah, yang pertama rekayasa atau di permintaan dan penawaran. Itu ada baik najasi atau flash demand atau rekayasa permintaan, ada ihtikar untuk penawarannya, talaki ban atau fast supply. Kemudian yang kedua ada tadlis. Nah, tadlis di sini ada 3. Yang pertama berdasarkan tadlis dan takrir ini ada 3, yaitu quantity, yang kedua quality, yang ketiga price atau harga, dan yang keempat yaitu time of delivery atau kuantitas, kualitas, harga dan pengiriman barang. Nah, selanjutnya dalam distorsi pasar yang pertama tadi itu ada rekayasa permintaan dan penawaran, di mana dikategorikan menjadi 3, yaitu ada rekayasa permintaan, yang kedua ada rekayasa penawaran, dan yang ketiga yaitu rekayasa penawaran. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, untuk mekanisme baik najasi atau rekayasa permintaan, bagaimana cara kerjanya, dan jadi transaksi najasi ini diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain menguji barang jualannya atau menawar dengan harga tinggi untuk menarik orang lain agar tertarik untuk membeli. Nah, penawaran sendiri itu tidak memiliki maksud untuk membeli barang tersebut. Jadi dia hanya ingin menipu orang lain agar benar-benar membeli. Jadi sebelumnya orang ini sudah melakukan kesepakatan dengan penjualnya untuk melakukan permintaan palsu untuk membeli palsu dengan harga yang tinggi. Akhirnya dampaknya yaitu terjadi permintaan palsu dengan harga yang tinggi, sehingga orang lain yang ingin membeli juga patokannya orang ini tadi. Permintaan akhirnya tidak tercipta secara alamiah dan merusak pasar. Kemudian yang kedua yaitu di dalam rekayasa penawaran itu ada ihtikar atau rekayasa penawaran. Nah, ihtikar di sini yaitu bentuk penimbunan barang dengan tujuan menjual kembali ketika harga itu lebih tinggi, ketika barangnya langka dan tidak ditemukan di pasar dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dari penjualannya itu mendapatkan keuntungan yang besar di atas harga normal atau harga semestinya. Jadi sengaja untuk merusak ketersediaan barang di pasar tersebut. Nah,
Selanjutnya yaitu talaki irban atau rekayasa penawaran. Ini dilakukan di mana transaksi ini dilarang karena di sini ada dua hal, yakni mencegah masuknya barang ke pasar dan mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga di pasar tersebut. Akhirnya dampaknya informasi tidak sampai kepada penjual sehingga tidak tahu harga yang ada di pasar itu. Dan ini merugikan pedagang tersebut. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim. Janganlah kalian menemui para khalifah di jalan untuk memilih barang-barang mereka dengan niat untuk membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar. Nah, seorang penduduk kota tidak diperbolehkan menemui penjual di desa, di mana dikatakan kepada Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dengan larangan ini? Beliau menjawab, tidak menjadi makanan mereka. Jadi intinya tidak menghadang, tidak boleh menekat informasi tentang harga yang ada di pasar tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada penipuan atau tadlis. Nah, jadi ada 4 bentuk penipuan atau tadlis, yaitu tadlis dalam kuantitas, tadlis dalam kualitas, tadlis dalam harga, dan tadlis dalam waktu penyerahannya. Nah, baik, selanjutnya adalah tadlis dalam kuantitas. Nah, tadlis dalam kuantitas di sini penjual melakukan penjual barang dengan menggunakan kuantitas yang sedikit, namun harga yang dibayarkan itu dengan jumlah kuantitas yang banyak. Jadi harga yang dibayarkan itu tidak sesuai dengan jumlah barang yang harusnya diterima. Jadi harganya lebih mahal, padahal barangnya itu lebih banyak. Penipuan itu kemudian ada tadlis dalam kualitas. Nah, dalam tadlis ini misalnya saja menyembunyikan cacat, ada sobek, jual baju atau mukena yang sobek, kemudian bahannya kasar atau kecil atau panas, itu perlu disampaikan karena memang tujuannya itu konsumen itu melakukan pembelian untuk mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalaupun saudara sekalian menjadi penjual, penjualan itu tidak menjelaskan barangnya, justru konsumen akan kecewa, kemudian tidak akan membeli lagi di tempat tersebut. Kemudian maka dari itu ini sangat dilarang karena dampaknya juga tidak ada dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Nah, konsumen itu membeli sesuatu pasti sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka dari itu kita sebagai penjual itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Nah, jadi misalnya konsumen itu menyukai barang, misalnya mukena, mereka menyukai yang kainnya dingin. Terus kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang bahannya dingin. Jadi tidak perlu merekayasa kualitas dari produk tersebut. Nah, kemudian tadlis dalam harga. Tadlis dalam harga yaitu bentuk penjual itu menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga di pasar karena terjadi ketidaktahuan pembeli atau penjual tersebut. Apakah ketidaktahuan ini menjadi termaafkan? Tentu saja sebagai penjual yang cerdas itu yang memang beriman meyakini bahwa tidak boleh ada kezaliman dalam transaksi di pasar atau jual beli, maka kita harus terus upgrade harga di pasar itu bagaimana biar tidak terjadi penyimpangan atau distorsi pasar itu sendiri. Karena yang dirugikan tidak hanya 1-2 orang, tetapi sistem dalam pasar itu juga akan dirugikan. Nah, jadi menzalimi orang lain akhirnya makanya kita harus terus mengupgrade harga barang tersebut selaku masyarakat yang ekonomis
yang ekonomis. Nah, selanjutnya itu ada tadlis dalam waktu penyerahan, di mana di sini tidak sesuai waktu penyerahannya, dikatakan di awal akan dihantar hari Rabu, misalkan, tetapi ternyata baru bisa mengirimkannya itu hari Jumat. Namun agar transaksi itu terjadi, maka penjual itu mengatakan bahwa hari Rabu itu bisa dikirim barangnya. Jadi itu termaksud penipuan. Nah, dalam penyerahan waktunya. Nah, kemudian ada tahrir. Nah, tahrir di sini tuh digolongkan juga menjadi 4 bentuk. Yang pertama yaitu ada tahrir dalam kuantitas, dalam kualitas, tahrir dalam harga, dan juga tahrir dalam penyerahannya. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk tahrir dalam kuantitas, seperti halnya dengan sistem ijon, kita tidak tahu, penjual atau pembeli itu tidak tahu jumlah dari barang yang dijual karena bentuk barangnya itu kita tidak tahu karena dibeli di awal. Nah, hal tersebut menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak sehingga yang dapat merugikan. Misalnya banyak yang terjadi itu membeli mangga yang belum tumbuh buahnya, atau yang hanya terlihat bunga buahnya saja, atau buah-buah yang kecil saja. Kita tidak tahu buah tersebut kena angin atau tidak mau berkembang atau kena penyakit sehingga nilainya tidak jelas. Tetapi untuk harganya itu sudah ditetapkan di awal. Nah, itu dapat merugikan orang lain. Nah, selanjutnya itu ada tahrir dalam kualitas, seperti menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Kita tidak tahu ketika sapi ini dilahirkan bagaimana, apakah kondisinya itu sempurna atau ada penyakit atau bahkan meninggal dunia. Tetapi harga dan pembelian itu sudah dilakukan di awal. Nah, ini akan sangat merugikan salah satu pihak, sehingga ini dilarang atau diharamkan dalam Islam. Nah, kemudian selanjutnya ada tahrir dalam harga, di mana ini merupakan penetapan harga yang berbeda dalam suatu akad. Jadi ada multi akad dalam suatu penjualan atau transaksi. Nah, sehingga pembeli yang mau membayar itu harga itu yang mana berlaku seiring dengan berjalannya waktu. Jadi ada 2 harga di sana. Kemudian yang terakhir yaitu ada tahrir dalam penyerahannya. Nah, di mana barang di sini tuh masih hilang atau belum ditemukan. Jadi pembeliannya barang itu yang wujudnya tidak ada atau masih dalam pencarian. Nah, tahrir dalam penyerahan itu merupakan ketidakpastian waktu baik penyerahan uangnya maupun penyerahan barangnya. Contohnya saja barangnya belum ditemukan atau masih dicari. Jadi kita tidak tahu kapan barang tersebut akan diserahkan.